Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah narasi sejarah yang luar biasa banget. Sebuah kisah yang, jujur aja, benar-benar mendobrak batas imajinasi kita soal apa itu kepemimpinan dan otoritas. Kita akan membahas teks dan catatan sejarah tentang kehidupan Nabi Sulaiman. Ingat ya, ini bukan sekedar cerita masa lalu biasa. Ini tuh ibarat studi kasus paling ekstrim tentang gimana seorang manusia mengelola kekuasaan yang skalanya sama sekali di luar nalar kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung selami materinya. Coba deh, renungkan pertanyaan ini sebentar. Pernah kebayang nggak sih? Biasanya nih, kalau kita ngomongin pemimpin besar dunia, kita kan pasti mikirnya tentang kendali atas ekonomi, kekuatan militer, atau seberapa luas wilayah daratannya. Tapi sumber-sumber sejarah yang kita bahas hari ini melukiskan level kekuasaan yang sama sekali beda dimensi. Kita ngomongin kemampuan buat merintah makhluk gaib, ngobrol langsung sama hewan, sampai ngendaliin elemen alam kayak angin. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang terjadi pada psikologi seorang manusia pas dia dapat otoritas supranatural sebesar ini? Bakal jadi tiran nggak tuh? Atau justru ada hal lain yang terjadi? Itulah yang bakal jadi inti dari perjalanan kita hari ini. Kita masuk ke bagian pertama, kebijaksanaan sejak usia muda yang menjadi fondasi seorang pemimpin besar. Kita semua tahu ya, kekuasaan tanpa kebijaksanaan itu resep pasti buat bencana. Nah, catatan sejarah ini secara eksplisit nunjukin kalau fondasi kepemimpinan Sulaiman itu sebenarnya udah dibangun jauh sebelum dia nyampe di puncak kekuasaannya. Berdasarkan sumber yang ada, dari usia muda aja Sulaiman udah nunjukin kecerdasan analitis yang bener-bener tajam. Contohnya pas ada sengketa lahan yang lumayan rumit di era ayahnya yaitu Nabi Daud, seorang raja yang juga sangat dihormati. Waktu dihadapin sama kasus sengketa ini, Sulaiman muda nggak cuma sekedar ngikutin presiden atau aturan yang udah ada. Dia malah ngasih solusi alternatif yang jauh lebih adil dan bikin semua pihak yang lagi berantem itu puas. Ini ngebuktiin satu hal penting. Fondasi pemerintahannya itu bukan sekedar mengandalkan kekuatan magis, tapi benar-benar dibangun di atas pilar kecerdasan dan rasa keadilan yang tinggi. Ibaratnya dia itu udah bijaksana duluan sebelum akhirnya punya kuasa mutlak. Lanjut ke bagian kedua, menguasai angin dan makhluk lainnya. Sebuah kerajaan yang memang tidak ada duanya. Nah, setelah punya modal kebijaksanaan tadi, barulah cerita ini masuk ke era puncak pemerintahannya. Di titik inilah, kecerdasannya yang luar biasa itu digabungin sama otoritas supranatural yang dikasih langsung oleh Tuhan. Hasilnya, sebuah kerajaan yang benar-benar nggak ada tandingannya dalam sejarah umat manusia. Coba kita bedah sedikit portofolio kekuasaannya. Pertama, sumber kita nyatat kalau dia bisa ngerahin jin buat bangun istana-istana yang super megah. Bayangin aja, punya proyek arsitektur raksasa tapi kulingnya makhluk gaib. Kedua, dia paham bahasa hewan. Dia nggak cuma terisolasi di dunia manusia, tapi benar-benar terkoneksi sama seluruh makhluk hidup di kerajaannya. Dan yang ketiga, dia punya kuasa untuk memerintah dan mengendalikan angin. Buat kita ini keajaiban, tapi buat Sulaiman, ini tuh realitas sehari-hari. Skalanya benar-benar gila dan bikin merinding. Sekarang kita bergeser ke bagian ketiga, mukjizat singgasana Ratu Balkis, kekuasaan dengan tujuan yang jelas. Mari kita bahas salah satu event paling spektakuler di masa pemerintahannya. Dan ingat, ini tuh bukan sekedar ajang pamer otot ya, tapi sebuah manuver diplomasi tingkat tinggi yang melibatkan penguasa besar lainnya. Kita urai kejadiannya pelan-pelan karena ini seru banget. Bayangin, ada singgasana raja yang super gede dan dijaga ketat, posisinya ada di negara lain. Langkah pertama, Sulaiman punya niat yang sangat berani buat bawa singgasana itu ke hadapannya. Terus, langkah kedua, boom, terjadilah keajaiban. Singgasana itu pindah ngelewatin wilayah geografis yang luas banget dalam waktu sekejap mata, bahkan udah ada di sana sebelum sang ratu tiba. Langkah ketiga adalah hasilnya. Pas Ratu Balkis datang dan ngelihat singgasananya sendiri udah mejeng di situ, otomatis semua keraguannya langsung patah. Sang ratu akhirnya menyatakan keimanannya. Jadi poin pentingnya di sini, kekuatan supranatural yang luar biasa tadi dieksekusi dengan sangat presisi, bukan buat nindas orang, tapi sebagai sarana buat menginspirasi keyakinan pemimpin lain. Keren banget kan? Masuk ke bagian keempat, wafatnya sang nabi yang unik, sebuah pelajaran terakhir tentang kematian. Oke, dari tadi kita udah ngelihat puncak kejayaan dan kekuasaan yang nggak ada duanya. Tapi sumber-sumber sejarah ini ternyata ngasih ending cerita yang, jujur aja, sangat mengejutkan, penuh simbol, dan terasa sangat sepi. Ini kontrasnya tajam banget loh. Sosok yang tadinya bisa nyuruh-nyuruh jin, ngobrol sama burung, mindahin singgasana lintas benua sedetik doang, pada akhirnya harus meninggal dunia sendirian dan cuma ditopang sama sebuah kayu, ya, tongkatnya sendiri. Visual kematian ini benar-benar narik kita kembali membumi. Gak ada tuh angin badai yang iringin, gak ada barisan jin yang panik dan langsung sadar, cuma ada keheningan absolut dari seorang manusia biasa yang akhirnya nyampe di batas biologisnya.
Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Kematiannya yang hening dan cuma bersandar ada tongkat itu nyimpan sebuah ironi yang brilian banget. Bahwa pada akhirnya, seluruh sistem supranatural, seluruh kekuatan tanpa batas yang ada di bawah komandonya, itu sama sekali nggak berdaya pas berhadapan sama yang namanya kematian. Bayangin, jin-jin yang kerja Rodi buat dia aja sampai nggak tahu kalau bos mereka udah meninggal, sampai akhirnya tongkat itu rapuh dan beliau terjatuh. Ini tuh pesan moral yang nampar banget soal kefanaan. Sehebat, sekaya, atau seberkuasa apapun seseorang di dunia ini, kematian adalah realitas mutlak yang bakal ngelucutin itu semua. Nggak ada pengecualian. Dan sampailah kita di bagian kelima, pelajaran kekuasaan dan ketakwaan. Inilah warisan sejati dari Nabi Sulaiman. Sekarang, kalau kita zoom out sebentar dan ngelihat gambaran besarnya, apa sih takeaway atau makna dari narasi sejarah ini buat kita di zaman modern? Teks yang kita bedah hari ini sebenarnya lagi nekenin sebuah dinamika karakter yang langka banget kita temuin sekarang. Di satu sisi, ada kekayaan, privilege, dan power yang benar-benar nggak ada tandingannya di muka bumi. Secara logika manusia biasa, hal-hal kayak gini itu racun yang gampang banget ngelahirin korupsi dan arogansi, ya kan? Tapi di sisi lain, catatan ini menegaskan kalau Nabi Sulaiman justru selalu ngedepanin kerendahan hati dan ketakwaan. Nah, disitulah letak pencapaian terbesarnya. Kemenangan sejati Sulaiman itu bukan karena dia bisa mendaliin angin atau merintah jin, melainkan kemampuannya buat menundukkan egonya sendiri di tengah godaan otoritas yang benar-benar tanpa batas. Dan pertanyaan inilah yang pengen saya titipin buat kalian renungkan hari ini. Coba deh pikirin, kadang kan kita gampang banget ngerasa angkuh cuma karena pencapaian-pencapaian kecil. Mungkin baru dapat promosi jabatan, nambah kekayaan dikit, atau tiba-tiba dapat followers banyak di sosmed. Kalau mulai ngerasa gitu, ingat lagi deh ke standar ini. Kalau ada sosok manusia yang punya jin sebagai bawahannya dan angin sebagai kendaraan pribadinya, tapi masih bisa nundukin kepala penuh ketakwaan, rasanya alasan apa lagi sih yang kita punya buat biarin kesombongan nguasain diri kita? Nggak masuk akal kan? Oke, terima kasih banyak ya udah ngikutin bedah materi kita tentang kisah yang luar biasa ini. Tetap kritis, teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita yang selanjutnya.